saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Sairoh, pemilik dari sebuah eh, usaha jahit. Nah, kesempatan kali ini saya akan mewawancarai apa sih yang dialami ketika melakukan usaha ini, dan untuk kemudian dianalisis SWOT semacam itu. Yang pertama, sejak kapan Ibu menjalankan usaha ini? Sejak lulus sekolah. Kemudian apa saja layanan yang ditawarkan pada usaha ini? Ya, seperti membuat gamis, seragam sekolah, permak, dan lain-lain. Nah, kemudian target dari usaha ini tuh siapa sih? Gitu. Kalau saya itu baru tetangga sekitar, pokoknya ya orang-orang terdekat lah, belum sampai jauh. Kemudian alasan Ibu membuka usaha ini tuh apa, Bu? Ya, lebih mudah untuk menghasilkan uang sambil jadi ibu rumah tangga juga. Apa kelebihan usaha yang Ibu ini dengan dibanding dengan penjahit yang lain? Ya, mungkin bisa lebih baik, lebih rapi jahitannya. Kemudian apa ciri atau gaya khas dari jahitan Ibu daripada jahitan dari penjahit lain? Mungkin lebih fokusnya lebih paling bagus kalau membuat pakaian wanita. Jadi spesialis Iya. pakaian wanita. Iya. Kemudian bagaimana kualitas bahan yang digunakan dalam menjahit? Ya sederhana, ya lumayan sesuai budgetnya aja, tergantung customernya. Berarti menyesuaikan Ya, yang budget. Ya, kemudian sejauh ini bagaimana respon dari pelanggan terkait dari hasil jahitan yang Ibu hasilkan? Alhamdulillah senang dan puas dengan jahitannya. Alhamdulillah. Katanya bagus gitu. Kemudian apa kendala yang sering Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini? Sering dikejar-kejar kan. Berarti biasa Iya. customer itu ngoyak-ngoyak gitu. Iya. Kemudian apakah ada keterbatasan dalam hal tenaga atau alat produksi? Ada, mungkin di tenaganya kan sendiri. Jadi Tanpa masih sendiri. Kemudian bagaimana pengelolaan waktu saat sedang banyak order gitu? nambah jam kerja lembur, bisa sampai malam katanya. Karena belum ada tenaga. Iya, kan sendiri jadi harus tepat waktu, jadi ya harus lembur. Kemudian apakah ada masalah dalam hal promosi atau pemasaran usaha? Ya ada, karena belum bisa promosi lewat online. Seperti itu, baik. Kemudian apakah ada tren pakaian yang permintaan khusus yang bisa Ibu kembangkan? Ya mungkin lebih sering itu pakaian wanita, mintanya kan model-modelnya itu Model terkini. ya menyesuaikan Tren. tren sama permintaan customernya. Baik. Kemudian apakah Ibu ada rencana atau tertarik untuk mengembangkan usaha ini, misalnya untuk membuat butik atau menjual hasil pakaian jadi? Kalau saat ini belum. Bagaimana pandangan Ibu terhadap penggunaan media sosial sebagai media promosi? Sebetulnya bagus, cuman belum bisa promosi online. Pokoknya lewat online itu belum bisa. Kemudian apakah ada peluang kerjasama nantinya dengan toko lain atau dengan penjahit lain misalnya? Kalau sekarang belum ada. Belum. Kemudian apakah Ibu ini merasa usaha yang Ibu jalan ini terancam dengan adanya usaha jahitan lain gitu? Apakah ada? Tidak ada. Kemudian bagaimana ketika terjadi perubahan harga dari bahan produksi terhadap usaha Ibu ini?
tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Paling kan kalau meningkatnya sedikit, jadi masih bisa lah. Kemudian apakah di daerah usaha ibu ini apakah ada apa namanya itu pesaing atau usaha sejenis yang sedang muncul juga? Kalau sekarang belum. Belum ada. Kemudian yang terakhir nih, bagaimana ibu menyiasati ketika permintaan itu terjadi fluktuatif, misalnya hanya ramai saat hal-hal saat hari-hari tertentu, misalnya lebaran gitu. Alhamdulillah tidak terjadi, karena ya alhamdulillah ramai terus. Soalnya selain membuat pakaian, saya kan sambil permak juga, nerima permak. Jadi misalnya pakaiannya tidak begitu ramai, permaknya kan masuk Masih. juga. Baik. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dan juga analisis SWOT, berikut adalah ulasan hasil analisis SWOT untuk usaha tersebut. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Usaha ini memiliki kekuatan dalam hal usaha ini menerima jahitan sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian hasil jahitan yang dihasilkan rapi dan juga bagus. Kemudian menggunakan bahan baku dan perlengkapan yang sederhana, tetapi hasilnya sudah sangat bagus. Kemudian usaha ini dijalankan sudah sangat lama dan bertahan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki konsistensi dan juga pengalaman. Yang kedua, aspek weakness atau kelemahan. Usaha ini memiliki kelemahan dalam hal yang pertama, sering dikejar deadline. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu belum optimal. Kemudian terdapat keterbatasan tenaga kerja, sehingga ketika terjadi lonjakan akan terjadi penumpukan orderan. Kemudian promosi usaha belum dilakukan secara optimal karena belum memanfaatkan media sosial. Kemudian belum ada pengelolaan khusus jika terjadi lonjakan pesanan yang meningkat secara drastis. Yang ketiga, aspek opportunities atau peluang. Peluang usaha ini diantaranya yaitu adanya permintaan khusus dari pelanggan yang bisa dikembangkan, kemudian potensi yang besar untuk promosi online menggunakan media sosial ataupun marketplace. Kemudian ada juga bisa mengembangkan usaha menjadi butik atau menyediakan produk jadi, pakaian jadi. Kemudian ada juga bisa bekerja sama dengan toko atau sekolah dalam hal untuk memperluas pasar usaha ini. Kemudian yang keempat, aspek threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh usaha ini adalah pertama, perubahan harga bahan baku memang ada, tetapi belum terasa pada usaha ini. Kemudian belum ada pesaing di lokasi sekitar. Tetapi hal ini perlu diwaspadai karena ada potensi munculnya pesaing di lokasi sekitar. Kemudian permintaan yang fluktuatif bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang sudah saya sampaikan, berikut adalah masukan atau saran untuk usaha tersebut agar kedepannya bisa berkembang lebih baik. Yang pertama, melakukan manajemen waktu dan produksi, yaitu membuat jadwal kerja atau sistem antrean yang jelas sehingga tidak terjadi penumpukan pesanan. Selain itu juga bisa mempertimbangkan merekrut asisten atau tenaga kerja untuk membantu kegiatan produksi. Yang kedua, melakukan promosi dan pemasaran.
yaitu dengan segera memulai promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Selain itu juga bisa memanfaatkan promosi mulut ke mulut dengan sistem referral atau diskon. Yang ketiga, melakukan inovasi layanan, yaitu dengan menambahkan layanan baru seperti modifikasi pakaian, menjahit seragam, atau menjahit pakaian tertentu seperti kebaya. Selain itu juga bisa mempertimbangkan membuat produk ready to wear atau produk yang siap pakai. Yang keempat, melakukan antisipasi fluktuasi permintaan dengan menyiapkan stok bahan menjelang banyaknya orderan seperti ketika lebaran, seperti itu. Selain itu juga bisa menerapkan sistem pre-order agar bisa mengatur jadwal lebih terkondisi. Yang kelima, melakukan kemitraan atau kolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi ini bisa dilakukan dengan menjajaki kerjasama dengan komunitas atau instansi tertentu. Misalnya untuk komunitas itu, misal untuk pengadaan seragam pengajian atau komunitas tertentu. Selain itu, jika di sekolah bisa juga menyediakan pakaian seragam untuk sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.